Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang perulangan. Perulangan digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang. Perulangan biasanya juga disebut dengan looping. Perulangan merupakan hal yang penting untuk pemrograman. Penting sekali karena ketika kita akan menulis sebuah sintak yang nanti akan dituliskan secara berulang-ulang, kita bisa menggunakan metode perulangan ini, yaitu mengapa harus ada perulangan? Karena nanti kita akan bertemu dengan script yang nanti akan melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, maka perlu dibuat satu persatu, tidak perlu membuat satu-satu. Jadi kita cukup mengulang hal tersebut gitu. Komputer dalam hal ini akan lebih cepat melakukan hal yang sama ketika rule-nya sudah terdefinisi dengan jelas. Jadi komputer ini akan lebih cepat daripada manusia ketika melakukan hal yang sama, ketika rule-nya itu sudah jelas seperti itu. Ini contohnya kita ingin mencetak huruf hello world sebanyak 5 kali, maka kita bisa menggunakan fungsi print sebanyak 5 kali. Ini maksudnya jadi kalau 5 kali ini masih mending tapi bagaimana jika kita ingin mencetak 1000 atau 100.000 kali? Tentunya kita bisa, cuma kita membutuhkan waktu yang lama. Kita membutuhkan waktu yang lama kalau ingin mencetak 1000 kali atau 100.000 kali. Kita akan mengetik hello world sampai 1000 kali, itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalau menggunakan loop itu kita hanya menuliskan 2 baris itu bisa mewakili 1000 baris yang sama seperti itu. Sebagai manusia, ini contoh yang kedua. Sebagai manusia, Anda disuruh membuat deret angka sebagai berikut. 5, 10, 15, 20, 25. Rule-nya adalah plus 5 dengan awalan 5. Ini jelas rule-nya. Rule-nya itu jelas. Kelipatan 5 dan awalan 5. Jika ini dituliskan secara manual maka kalau hanya 5 deret angka aja itu masih bisa tapi bagaimana kalau kita ingin mencetak 1000 angka yang kelipatannya 5? Itu akan menjadi masalah yang nanti bisa diselesaikan dengan loop. Di Python untuk menggunakan perulangan ini terdapat 2 cara. Yang pertama menggunakan cara for, yang kedua menggunakan cara while. Ini adalah penulisan for dan while. Jika for, ini ada for indeksnya berapa dari range-nya berapa, banyak perulangannya berapa. Untuk menjalankan titik 2, jangan lupa titik 2, lalu ini apa yang ingin diulang. Ini jadi akan mengulang kata-kata yang
di setelah titik 2 ini dan agak ke dalam. Nah, kalau lurus sama for ini tidak akan diulang karena berada di luar for. Jadi yang ada di dalam for ini adalah yang agak spasi ke dalam, seperti itu. For ini digunakan untuk perulangan yang terhitung jelas ya. Jadi kalau udah jelas, misalnya ingin mengulang 100 kali, ya lebih baik menggunakan for. Ingin mengulang 80 kali, ya kalau jelas itu mending menggunakan for. Ya, ketika kita telah menentukan berapa banyak perulangan kode, maka for adalah pilihan untuk perulangan itu ya. Ya, jadi kalau jelas ingin mengulangnya berapa itu pakai for. Ya, kalau tidak jelas ya, tidak jelas berapa ya. Misalnya ketika benar false itu akan berhenti. Ya, kalau masih true ini akan menjalankan kode yang di dalam while ya. Ini while juga bisa digunakan untuk perulangan seperti for. Untuk perulangan yang pasti juga ya, yang pasti juga itu bisa. Misalnya kita ingin mencetak seperti kasus di atas, yaitu print dari 0 sampai 4, itu bisa juga di sini ya. Tinggal jika kasih kondisi jika kurang dari 5 itu akan berhenti atau nilai while-nya itu false ya. Ketika while-nya itu false itu akan berhenti ya. Perulangan for ini memiliki indeks ya. Indeks ini adalah variabel yang menampung nilai iterasi, bisa didefinisikan seperti variabel biasanya. Contohnya bisa didefinisikan pakai i, pakai x ya, itu terserah. Ini hanya menampung nilai iterasi. Iterasi ini maksudnya nilai yang diinkremenkan, yang dinaikkan. Misalnya i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3, yaitu diiterasikan yang menggunakan indeks ya. Sedangkan sequence ini adalah kumpulan nilai yang tergerut, bisa berupa integer, string, list, atau yang lainnya, itu sequence ya. Ya, ini contoh ya, contoh mencetak nilai sebanyak 10 kali ya. Misalnya kita ingin mencetak nilai 10 kali, maka kode perulangan bisa seperti ini ya. Atau kita coba aja dulu ntar lagi ya. Jadi i ini menampung indeks ya, dan fungsi range ini berfungsi untuk membuat list dengan range ya, ya dari 0 sampai 9 seperti itu. Fungsi str ini adalah merubah dari tipe data integer ke string ya. Kita coba ke tuh ya. Kita coba ke Visual Code ya. Ini kita ulang sama dengan 10 ya. Pertama kita coba dulu yang menuliskan tanpa perulangan ya. Jadi kalau print ya perulangan ke 1 ya. Kalau tidak menggunakan ya, tidak menggunakan for, itu akan ya, banyak sekali kerjaannya ini ya.
Jadi di copy paste satu-satu ya. Ya, ketika kita run, ya ini, ya ini munculkan. Ini jika tidak menggunakan loop ya. Ini kalau 10 ya. Kalau misalnya 1000 ya, apakah kita akan menulis sampai 1000? Itu tentu saja tidak. Sekarang kita akan mencoba membuat dengan for. Ya, ulang 10 for i in ring. Ulang titik 2, enter, lalu kita tuliskan print, ini aja ya. str ulang. Oh, kok ulang ini i. Ya, jadi akan mengulang sebanyak 10 kali dimulai dari indeks ke 0 ya, sampai indeks ke 10 ya. Atau bisa ini ya, kalau ingin menampilkan 1 sampai 10 itu di sini bisa dikasih ya 1, startnya ya, dan stopnya. Ulangnya ini harus 11. Ya, 1 sampai 10 ya. Jadi ini yang bisa menggunakan ring ya, dari 1 sampai 11 ya. 1 sampai 11. Jadi ini yang stopnya itu harus min 1 ya. Kalau ingin menampilkan sampai 10 itu berarti penulisannya di sini 11 ya. Kalau ingin menampilkan sampai 20 ini berarti ulangnya ini 21 seperti itu. Tuh. Selanjutnya ini menampilkan kelipatan 5 ya. Ya, jadi pertama kita definisikan Z dulu ya. Ya, Z terus indeksnya 8 ya, ringnya berarti akan menampilkan 10 deret angka, terus Z ya, Z plus 5 ini yang untuk menambahkan file angkanya plus 5 seperti itu ya. Kita coba ya. Ya, kita coba ya. Ya, Z sama dengan 5 ya. Kita menggunakan perulangan for
for I in range 10. Ya, kita tampilkan print ya, Z. Nah, terus di sini Z plus sama dengan plus 5. Ya, kita coba. Ya, ini akan menampilkan kelipatan 5, 10, 15. Ya, ini akan mengulang sebanyak 10 kali. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, seperti itu. Ya, itu contoh dari ini contoh lainnya menggunakan Serana ya. Ini juga bisa menggunakan list ya, nanti ditampilkan listnya, atau stringnya itu juga bisa ya, seperti ini, item, kopi, nasi, teh, jeruk ya, itu bisa ya. Contohnya kita contohkan di sini. Dengan harus ada ya. Nasi, teh, jeruk ya. Kita coba tampilkan ya, for isi ya, ini terserah ya, in ring item ya. Ya, coba kita print isi. Ya, ini ya tidak usah ring ya, karena bukan integer ya, jadi langsung aja ya akan muncul seperti itu. Ya, selanjutnya perulangan while ya. While ini ya akan dijalankan ya selama nilainya di sini true ya. Kalau di sini itu nilainya false, itu perulangannya akan berhenti seperti ini. Jadi yang dijalankan ini kode yang di bawahnya titik koma dan agak ke dalam gitu. Kalau garis lurus ini tidak akan dijalankan. Nah, ini contohnya while ya. Contohnya while
itu akan menuliskan ya hello world sebanyak 10 kali ya, 10 kali seperti itu ya. Nah, ini harus ada ininya, kondisi plusnya, incrementnya ya. Jadi harus ditambahkan. Kalau ini tidak ada ininya, x plus 1 itu akan di sini akan nilainya true terus gitu. Jadi harus ada terminate condition ya, terminate condition. Jadi kondisi yang nanti akan memberhentikan atau membuat nilai false ini ya. Oke, ini terus selanjutnya misalnya ini menampilkan ya ini yang tadi kelipatan 5 yaitu dengan cara ya, x nya 1 z nya 5. X ini fungsinya untuk terminate condition sehingga nanti di sini nilainya false ya, sehingga berhenti. Kalau nggak ada ini nanti akan terus looping ya sampai memorinya ngehang ya. Kalau ini print z ini untuk menampilkan jumlah ya, ketika z plus 5 seperti itu. Nah, ini contoh lainnya while ya. Ya, ketika ini akan berhenti ketika jawabannya tidak ya. Kalau selama jawabannya iya itu akan mengulang seperti itu. Nah, seperti ini ya, ya itu akan terus ya. Mungkin langsung kita coba aja ya. Nah, ini kita hapus dulu. Jawab sama dengan ya, terus ini adalah ya, hitung sama dengan 0 while ya. Kita ini berikan dalam kurung dulu titik 2, lalu kita tuliskan hitung plus sama dengan 1. Jawab input ulang lagi tidak. Nah, ini yang dieksekusi itu yang ini. Kalau di luar ini enggak dieksekusi. Perulangan hitung. Baik, kita akan coba running ini ya.
runningnya gini. Ya, ini kalau diketik ya itu akan mengulang terus ya, karena di sini nilainya true ketika yang diinputkan ya jawabnya itu ya. Nah ini kan inputannya ya, jika jawab tidak itu akan berhenti dan menghitung semua total perulangan seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ini ada yang namanya nested loop atau perulangan bertingkat, yaitu looping di dalam looping. Ya, semua tipe perulangan bisa dipakai di dalam perulangan lain. Ya, jadi perulangan for ini bisa dipakai di dalam for. Perulangan for ini bisa berada di dalam perulangan while. Begitu pula sebaliknya, perulangan while itu bisa dipakai di dalam while juga. Perulangan while bisa dipakai di dalam for. Itu yang namanya perulangan bertingkat. Ini for di dalam for di dalam while di dalam for, while di dalam while, seperti itu. Ini sama, konsepnya sama, cuma di dalam ya ini garis lurus ya. For itu ada sebuah looping lagi ya. Jadi ini namanya nested loop atau perulangan bertingkat. Ya, selanjutnya adalah kontrol perulangan break ya. Ya, ini kurang satu. Ya, ini selanjutnya kontrol perulangan break ya, continue dan pass. Ini ada 3 ya. Loop control ini untuk mengubah proses perulangan ya. Jadi perulangan itu bisa merubah ya, bisa di break, diberhentikan, bisa dilanjutkan, atau bisa di pass atau di skip. Yang pertama itu break ya. Python itu bisa menghentikan perulangan secara langsung ya setelah menemukan break statement dan melanjutkan ke statement Python yang lainnya jika ada. Ya, ini contohnya. For i in range 1,11, ini maksudnya dari range 1 sampai 11 ya. Jika ditampilkan nanti ada 10 karena ini stopnya itu min 1 berarti akan berhenti pada 10 ya. Ya, if i sama dengan 6 itu akan break, berhenti ya. Jadi ketika i nya sama dengan 6 itu berhenti dan tidak akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Nah, ini ya, jika true break, jika ada break langsung exit ya. Kalau tidak ada break itu akan kembali lagi ke loopnya seperti itu. Kemudian continue ya. Continue ini adalah berbeda dengan break ya. Dengan continue hanya men-skip perulangan urutan sekarang dan melanjutkan ke urutan
selanjutnya, lalu akan berakhir ya jika urutan itemnya itu habis, itu namanya continue ya. Jadi kalau ada continue itu seperti if i sama dengan nav continue ya, ini berarti perulangan ke-6 itu akan di skip dan melanjutkan ke perulangan ke-7 ya. Ini buktinya ya, ketika ditampilkan itu akan 6-nya ini tidak tampil karena 6-nya ini dikontinukan, lalu tidak akan melakukan ini perulangan yang sekarang, yaitu continue. Terus yang terakhir itu adalah pass ya. Pass ini adalah null statement yang tidak akan terjadi apa-apa jika dieksekusi Python ya. Mungkin terkesan sama dengan komen ya, atau komentar. Bedanya kalau komen diabaikan sedangkan pass itu tidak ya. Kalau komen kan diabaikan, ini kalau pass itu tidak tapi dilakukan gitu. Jadi pass ya, ini 6 tetap dilakukan. Ini digunakan ya ketika perulangan if kondisi if ini masih belum jelas ya. Misalnya masih belum jelas itu nanti gimana penyelesaian masalahnya, itu bisa diberikan sintak pass seperti itu ya. Kemudian ini dilanjutkan ya, tetap ditampilkan urutan ke-6. Kalau continue tadi kan tidak ditampilkan 6-nya. Kalau pass ini tetap ditampilkan ya. Cuma ini nanti biar tidak error ya. Jadi kalau if-nya tidak ada isinya itu kan error ya, harus ada isinya ya. Sedangkan isinya belum ada, maka itu diberi pass dulu seperti itu ya. Terima kasih, mungkin sampai di sini materi kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.